Alhamdulillahil malikil mannanil khaliqil akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, mujril qada'i wal qadar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-habibus safiyul akbar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bashar wa ala alihi wa sahbihi adadar ramli wal wabar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara zahir dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, dan secara batin dengan membersihkan hati kita dan menguatkan iman serta keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau memberikan satu pelajaran agar kita menjadi orang yang mantap imannya. Beliau mewasiatkan dan menerangkan serta memberikan wejangan bahwasanya andaikan seluruh makhluk di langit dan di bumi mereka semua bersekutu ingin membuat manfaat untuk kita, atau sebaliknya mereka semua bersatu ingin mencelakai seseorang, maka mereka tidak akan bisa melakukan itu kecuali atas ketetapan dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada di salah satu bulan yang mana dahulu orang-orang jahiliyah punya mitos-mitos yang berbagai macam. Mereka punya mitos dan keyakinan bahwasanya kalau ada orang sakit, kena suatu penyakit atau kena virus, maka yang mendekat pasti dan tidak bisa tidak akan tertular. Mereka punya mitos dan keyakinan ketika mereka ingin berdagang keluar Mekah, maka mereka akan mengambil burung dan menterbangkannya. Burung itu diterbangkan dengan tangan mereka. Jika burung tersebut berbelok ke kanan, maka berarti pasti berhasil. Jika burung itu diterbangkan ke kiri, maka berarti pasti gagal. Dan jika burung itu diterbangkan, dia terbang lurus, maka mereka akan mengulangi lagi untuk menerbangkan burung itu. Mereka punya keyakinan dan mitos bahwasanya kalau ada burung hantu, ada burung gagak yang mendekat di daerah atau rumah mereka, maka pasti akan kena musibah. Begitu juga hadirin, mereka punya mitos dan keyakinan di bulan ini, yakni bulan Safar, bahwasanya bulan ini adalah bulan pembawa malapetaka. Bulan ini adalah bulan yang penuh dengan kesialan, sehingga mereka ketika datang bulan Safar tidak ada yang berani keluar Mekah untuk berdagang, tidak ada yang berani untuk menikah dan lain sebagainya, karena khawatir akan mendapatkan musibah yang besar yang ada di bulan Safar. Dan mitos semacam ini hadirin, keyakinan semacam ini hadirin,
terus berkembang hingga sekarang sesuai dengan adat dan istiadat daerah setempat. Orang-orang tua kita, terutama orang Jawa hadirin, ketika ada hari naas atau hari wafatnya seorang keluarga, ayahkah atau sanak famili, maka keluarganya dilarang untuk pergi-pergi hadirin. Itu sebetulnya hadirin, para ulama kita terdahulu mengajari kita diam di rumah di saat hari meninggalnya ayah atau ibu atau keluarga kita, bukan berarti karena akan tertimpa bala atau musibah sebab hari naas tersebut hadirin, bukan. Akan tetapi maksud orang tua kita dahulu, maksud para ulama dahulu mengajari orang tua kita hadirin tak lain adalah kita diam di rumah agar memperbanyak doa, sehingga kita tidak melupakan keluarga dan leluhur kita yang telah dahulu bersowan atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mitos-mitos yang semacam ini hadirin ditolak dengan tegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La adwa wala tirata wala hammata wala safar. Tidak ada yang namanya penyakit pasti menular, pasti bisa menular dengan sendirinya tanpa seizin Allah. Tidak ada hadirin. Tidak ada itu virus yang menular tanpa seizin Allah. Wala tirota, dan tidak ada keberuntungan sebab terbangnya burung. Wala hamata, dan tidak ada musibah sebab ada burung hantu atau burung gagak. Dan tidak ada musibah dan bencana sebab bulan Safar. Dan bukan hanya itu hadirin, Rasulullah SAW untuk menghilangkan keyakinan semacam ini, beliau pun ketika menikah dengan Siti Khadijatul Kubra di bulan Safar, dan beliau ketika menikahkan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, putri tercinta beliau, dengan Sayyidina Ali juga di bulan Safar. Dan banyak juga kejadian-kejadian perang Abwa, perang Khaybar, dan perang-perang yang lain di mana itu semua terjadi di bulan Safar. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mitos dan keyakinan semacam ini kalau sekedar untuk tahu, diketahui, nggak masalah hadirin. Akan tetapi kalau diyakini, oh kalau ada ini pasti begini, kalau ada ini pasti begini, ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Tidak ada hadirin, tidak ada yang pasti kecuali atas seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang dahulu mereka semua, terutama dari kalangan orang soleh, memang ada hadirin yang mengatakan innal bala yang zilu fi kulli sanah mi'atu salasum mi'ati alfi baliyatin wa ishruna alfan minal baliyat. Sesungguhnya ada bala yang diturunkan oleh Allah selama setahun, dan itu diturunkan semua di bulan Safar sebanyak 320.000 bala, 320.000 musibah. Akan tetapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perkataan para ulama yang semacam ini itu adalah diarahkan untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, atau diarahkan akan mengena orang yang beriman kepada Allah, orang Islam, akan tetapi dia berperilaku seperti perilaku orang yang tidak beriman, berperilaku seperti perilaku orang yang tidak iman dengan surga, tidak iman dengan akhirat, waliyadzubillah min dzalik. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an menegaskan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpa kalian dari musibah, dari kesusahan, dari bala, dari kesialan, tak lain adalah karena ulah tangan kalian sendiri. Dan Allah wa ya'fu an katsir, Allah selalu banyak memaafkan terhadap hamba-hambanya yang mau minta maaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu
Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, justru sebaliknya bulan Safar ini adalah bulan pembawa kebaikan hadirin. Bulan pembawa keberkahan. Kalau tidak ada bulan Safar, tidak ada pernikahan Rasulullah dan Siti Khadijah di bulan Safar, maka tidak akan ada dakwah Islam sampai kemana-mana hadirin. Buktinya Rasulullah nikah di bulan Safar. Siti Fatimah dan Sayyidina Ali yang menturunkan keturunan Nabi, para habaib, para orang-orang soleh juga dinikahkan di bulan Safar. Ternyata ini membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan memang kesialan serta musibah bukan karena hari itu sendiri, bukan karena bulan itu sendiri, akan tetapi karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Safar ini momen untuk kita kembali kepada Allah. Momen untuk kita masuk di dalam benteng perlindungan Allah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik, setiap jam, setiap pekan, setiap tahun kita semakin berjalan mendekat ke akhirat hadirin, dan kita semakin menjauh dari dunia ini hadirin. Sudahkah kita persiapkan perjalanan kita kelak di akhirat? Semakin hari kita semakin mendekati pintu gerbang kematian dan pintu gerbang akhirat hadirin. Fal mautu atin an qarib kulluhu minhu nasib. Mati itu adalah sesuatu yang paling dekat, dan semua yang bernafas akan merasakannya. Semua manusia yang hidup di dunia ini, mau tidak mau kaya, mau pejabat, mau apapun statusnya, mau tidak mau dia sedang berjalan menuju pintu kematian, pintu akhirat. Percaya tidak percaya, di depan ada akhirat, dan di akhirat ada pertanggungjawaban. Kullun fil jannah, di seorang-orang yang ahli beramal taat di dunia, maka disediakan oleh Allah tempat yang indah, yakni surga. In khairun fa khair, wa in syarrun fa syarr. Jika amalnya baik, maka balasan dari Allah lebih baik nanti di akhirat. Jika amalnya jelek di dunia, jauh dari Allah, bermaksiat kepada Allah, dan tidak mau segera bertobat hingga kematian yang menjemput paksa dia ke akhirat, maka sungguh celaka, maka sungguh teriakannya begitu mengerikan hadirin. Andaikan dia bisa menangis dengan air mata darah, maka seluruh darahnya akan dikucurkan karena penyesalan yang begitu besar melihat keadaan akhirat yang begitu mengerikan. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, thumma idza mutta atau wa ghassalu wa kaffanu wa syayya'u al-hadud wa sirta jifa khammah. Ketika manusia itu sudah meninggal, maka tetangga-tetangganya akan datang, kemudian akan mengkafani dan memandikan, kemudian akan dibawa dia menuju liang lahatnya hadirin, dan dia akan menjadi bangkai yang rata dengan tanah. Dia akan menjadi manusia yang dilupakan oleh manusia lainnya, dan di saat itu tidak ada yang peduli lagi kecuali amal solehnya hadirin. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapkan amal soleh, persiapkan amal soleh dengan taat kepada Rasulullah. Lebih-lebih setelah bulan Safar akan ada bulan Maulid kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu mari kita song-song bulan Maulidnya Nabi Muhammad dengan persiapan di bulan Safar menyambut hari lahirnya Rasulullah. Ketika bulan Maulid datang, kita sudah dalam keadaan bersih dengan taubat hadirin, sehingga Rasulullah akan tersenyum melihat umatnya yang dia bertobat di bulan Safar, masuk bulan Maulid kelahirannya dalam keadaan bersih. Yang dulu dia jauh dari Allah, dia tidak pernah sholat, di bulan Safar dia berbenah masuk bulan Maulid, dia penuh cahayanya Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk orang-orang tersebut hadirin. Semoga hati kita dibuka oleh Allah, dan benar-benar kita diberi kebaikan dan keberkahan di bulan Safar ini untuk menyongsong bulan yang agung, bulan kelahiran Rasulullah SAW. Dan semoga kita termasuk menjadi orang yang kelak di akhirat kita akan bisa melihat senyum indah Nabi Muhammad dengan ketaatan kita kepada Allah, dan dengan berusaha membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, dari sombong, iri, dengki dan lainnya, sehingga betul-betul senyuman Nabi Muhammad itu lebih indah dari seluruh yang indah hati. Bahkan surga
tidak akan lebih indah melebihi Nabi Muhammad. Surga indah karena di dalamnya ada Rasulullah. Surga indah luar biasa karena di dalamnya ada Rasulullah. Di dalamnya ada cahaya makhluk paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita ketinggalan dari rombongan Nabi Muhammad. Persiapkan mumpung masih diberi umur hadirin. Semoga kita bisa memanfaatkan umur kita sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahdidil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم وقرب في الأرحام وأنت خير الراحمين.